pada prinsipnya kami sangat mengharapkan pada para customer bahwa komunikatif, proaktif. Bila mana ditemuin, temuin aja. Nggak, temuin, bila mana tidak ada penyelesaian atau apa, bisa kan terus kepada kami untuk melakukan negosiasi. Mungkin kalian pernah mengalami situasi di mana kalian kesulitan membayar tagihan kartu kredit. Atau kalian ketakutan saat ditagih oleh debt collector. Nah, di cerpen kali ini kita mau ngebahas tentang penagihan kartu kredit oleh penyelenggara. Yuk, langsung aja ke studio. Halo anak Jakarta, kembali lagi bersama dengan saya Hanan di podcast Cerpen, Cerita Perlindungan Konsumen. Nah, kali ini saya nggak sendirian, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang siap menjawab pertanyaan anak Jakarta. Yang pertama kita sapa dulu Ibu Arliana Bubakar. Gimana Bu kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Halo anak Jakarta. Halo anak Jakarta, luar biasa. Nah, yang kedua ini kita juga kedatangan narasumber dari Bank Mega, yaitu Pak Bobi. Boleh sapa dulu Pak Bobi? Hai anak Jakarta. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Sehat. Nah, kita kali ini mau ngebahas tentang penagihan kartu kredit oleh penerbit. Nah, Bu Arli dulu nih. Bu Arli, seperti yang kita tahu nih, bank itu boleh menggunakan jasa penagihan pihak ketiga dan itu diatur oleh Peraturan Bank Indonesia tentang penyedia jasa pembayaran. Nah, banyak dari pengaduan yang kita terima nih Bu tentang etika dalam penagihan. Nah, sebenarnya konsumen ini kenapa sih Bu bisa ditagih sama pihak ketiga atau debt collector gitu ya? Nah, ini yang kita perlu perjelas supaya komitmen itu tetap berkomitmen dan penyelenggara juga tetap wajib mengikuti ketentuan. Jadi sebenarnya konsumen yang sudah ditagih oleh pihak ketiga ini memang konsumen yang kualitas kolektibilitas dari kreditnya itu diragukan atau kategori call 4. Nah, ini yang udah nunggak 121 sampai dengan 180 hari. Dan juga untuk konsumen yang kualitas kreditnya udah macet. Ini masuk call 5, ini menunggak lebih dari 180 hari. Nah, ditambah lagi kalau konsumen yang udah ada di call 4 dan call 5 ini itu susah dihubungin. Lost contact, ghosting gitu. Hilang. Dia ganti nomor tapi nggak ngasih tahu ke penerbit. Dan disinilah debt collector itu jadinya akan mencari berbagai cara supaya si konsumen ini bisa melunasi hutangnya. Nah, tetapi buat para penyelenggara meskipun sudah menggunakan jasa pihak ketiga, ini dalam proses penagihan itu tetap wajib tentunya memenuhi etika penagihan yang memang sudah ditetapkan dan diatur oleh Bank Indonesia. Oke, jadi para debt collector ini tetap harus memperhatikan etika dalam penagihannya ya, jangan sampai keluar batas dari ketentuan BI. Nah, Pak Bobi, saya mau nanya nih ke Pak Bobi nih. Tadi kan Bu Arli mengatakan bahwa kolektibilitas 4 dan 5 itu ditagih oleh pihak ketiga. Apakah selalu harus dan yang menagih itu harus di si debt collector itu ya Pak ya? Saya akan jelasin sedikit dulu dari proses awal ya. Betul. Pada proses awal kita kan dalam waktu yang bersangkutan apply kartu, di situ sudah tertera dengan jelas bahwa bila mana suatu saat dia berpindah alamat maupun kantor, agar supaya mengupdate ke pihak bank. Agar supaya komunikasi kita itu tidak terputus untuk hal-hal. Kemudian juga kepada emergency contact. Emergency contact itu harus mereka tulis orang yang jelas. Ya, bukan main nebak-nebak aja. Dan diketahui juga ya Pak dan ya? diketahui oleh emergency contact tersebut. Kemudian menyambung tentang penanganan oleh, kalau di istilah kami bukan debt collector, Mbak Ana. Apa itu Pak? Account maintenance. Mungkin lebih anunya, kalau debt collector kesannya kan agak jelek ya? Gitu loh. Jadi kita account maintenance karena kita tidak pernah mengambil barang ataupun lain-lain. Mekanisme call 1, call 2, call 3 sampai call 4 itu kita sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yang dihandle oleh Bank Mega sendiri. Tetapi pada saat memasuki 180 plus, maka mekanisme yang kita lakukan adalah diserahkan kepada pihak agensi. Itu pun pihak agensi mengikuti semua aturan-aturan karena kita ada kerjasama. Ya, kerjasama dengan pihak agensi, dia wajib mengikuti semua ketentuan yang tertulis oleh Bank Indonesia.
Ya, berarti di Kol 5 itu kita udah pakai agen ya atau debt collector tadi gitu ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan dari anak Jakarta kemarin nitip di komen IG kita nih. Nah saya bacakan aja dari Kia. Nah jadi bank dalam menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, apakah ada standar dan ketentuan yang harus diterapkan oleh si pihak ketiga tersebut? Serta pelaksanaan apa yang wajib ada menurut Bank Mega gitu. Lalu sanksinya apa Pak kalau dilanggar gitu? Satu yang pasti adalah harus sesuai ketentuan yang saya jelasin tadi, ketentuan APDB. Kemudian pelaksanaan kami terhadap agensi itu, kunjungan itu kami lakukan selama sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Ya, sebulan 3 kali oleh pihak tim leader yang kami tunjuk, dan akan mendengarkan sampling, mendengarkan penagihan, cara penagihan mereka. Ya, itu salah satu yang untuk kita memonitor bagaimana mereka dalam hal penagihan. Kemudian mengenai sanksi bila mana mereka melakukan penyimpangan atau melakukan tidak sesuai prosedur, itu kita memberikan sanksi. Malahan ada sampai pemutusan kerjasama. Di dalam hal itu ada PKS yang kita lakukan awal pada saat yang bersangkutan. Kemudian kami lakukan due diligence juga terhadap perusahaan agensi itu, melihat kondisi apa aja yang dia pernah nangani. Termasuk para pengurusnya kita akan cek juga. Itu aturan-aturan kami sangat ketat. Dan ada komitmen betul-betul kita tegas dalam hal sanksi. Mantap sekali nih ya, benar tegas gitu ya sama pihak tiga yang melanggar aturan gitu. Oke Bu Arli, saya mau nanya lagi nih terkait banyaknya pengaduan konsumen ke BI nih terkait etika penagihan. Nah itu edukasi seperti apa yang kita berikan kepada konsumen tersebut Bu? Oke. Tentu saja kita harus merespon ya dari kondisi banyaknya perlindungan konsumen-konsumen yang mengadu di sini, dan tentunya kita akan pertama berkoordinasi tentunya dengan pengawasan sistem pembayaran Bank Indonesia yang ada di kantor pusat. Di sini juga akan menginformasikan kepada penerbit bahwa ini masih ada loh pemegang kartunya yang mengadukan dari perilaku debt collector yang tidak memenuhi pokok-pokok etika penagihan kartu kredit, dan juga kita akan lakukan juga supaya penyelenggara tersebut tetap ikut ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Dan kita bahkan melakukan coaching klinik loh. Coaching klinik ini kita lakukan kepada penyelenggara atau penerbit kartu kredit yang banyak sekali terdapat pengaduan ke Bank Indonesia. Nah, selain dari penerbit, konsumen juga kita perlu lakukan edukasi. Jadi kita selalu menyampaikan kembali bahwa ini fasilitas kartu kredit ini kalau sudah dilakukan peminjaman ini wajib dilunasi. Dan sudah ada cicilannya, pelunasan secara langsung, ada jangka waktunya, dan kalau terjadi permasalahan itu supaya langsung menghubungi kepada penyelenggara. Ini jangan sampai kemudian si konsumen itu juga menggunakan street lawyer istilahnya, atau perantara yang belum tentu juga akan membantu di dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan kepastian. Nah ini juga kita perlu ingat nih bahwa fasilitas kredit yang didapat oleh konsumen ini sebenarnya juga bank menggunakan dana nasabah loh. Ini dana dari penabung, dan bank juga harus memberikan bunga ya, atau kita kenal dengan cost of fund kepada mereka yang menabung di sana. Jadi kita kalau udah punya kartu kredit tuh kita juga harus ada jiwa kewajiban untuk membayar gitu ya. Jadi jangan enak aja gitu nggak bayar gitu ya. Nah Pak Bobi, saya mau nanya nih. Nah apabila ada konsumen yang dia tuh sudah ditagih oleh pihak ketiga, lalu sudah minta nggak ghosting nih Pak. Nah terus dia sudah ada itikat baik gitu, meminta kepada keringanan atau segala macam. Nah, itu apa kedepannya masih akan berurusan dengan si pihak ketiga atau bagaimana Pak? Oke, jadi mengenai ini bahwa setiap bagian mempunyai batas waktu untuk penanganan. Ya, sebenarnya pada prinsipnya kami sangat mengharapkan pada para customer bahwa komunikatif, proaktif. Bila mana ditemuin, temuin aja. Temuin, bila mana tidak ada penyelesaian atau apa, bisa kan terus kepada kami untuk melakukan negosiasi. Kami sendiri di dalam hal menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan, bahwa bisa kita memberikan beberapa kemudahan asal yang wajar, bisa dalam bentuk angsuran kalau memang kita tahu kondisi begini, tetapi permintaan yang wajar. Kemudian yang penting utama itu adalah komunikatif. Dia proaktif untuk datang ke kami karena kami terbuka dalam hal ini gitu. Supaya kita bernegosiasi dengan enak gitu loh.
Oke, jadi emang jangan takut untuk disamperin atau jangan kabur gitu ya. Jadi curhat aja ke banknya gitu kalau kesal kita apa, mungkin nanti ada jalan keluarnya gitu ya. Nah, Ibu Arli nih, apa yang harus dilakukan konsumen agar penagihan oleh si pihak ketiga atau debt collector tidak terjadi perlakuan kasar atau yang tidak sesuai dengan ketentuan BI? Oke, jadi ini ada beberapa hal nih memang yang saya ingin sampaikan ini kepada anak Jakarta supaya terhindar nih dari penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau debt collector tadi. Iya, betul. Pertama, pastikan dulu kesanggupan dari ekonomi atau kemampuan membayar kita sebelum menggunakan fasilitas kartu kredit atau pinjaman lainnya dan bayarlah tagihan sesuai jadwal. Kedua, hubungi penyelenggara penerbit kartu kredit kalau memang punya kendala di dalam pembayaran utang. Jangan dibiarkan karena sekecil apapun tagihannya itu akan tercatat di dalam histori ya, record pembayaran kita dan ini tentunya akan punya dampak terhadap kredibilitas atau kolektibilitas dari konsumen tadi. Itu akan tercatat terus itu di bank. Yang ketiga, jangan hilang, jangan ghosting gitu. Kalau ganti nomor HP ya diupdate ke banknya, diupdate ke penerbit. Jangan terkesan nggak ada etiket baik untuk melunasi atau bahkan kesannya mau lari dari tanggung jawab. Sehingga di sini penerbit ya akhirnya yang menghubungi emergency contact atau orang lain yang mungkin yang dianggap dekat dan tahu untuk keberadaannya di mana sekarang gitu. Nah, yang keempat ini penting, simpan baik-baik data pribadi termasuk data kartu kredit supaya nanti nggak disalahgunakan oleh orang lain yang nggak bertanggung jawab. Tuh dengerin tuh petuah dari Ibu Arli tentang penggunaan kartu kredit yang baik dan benar gitu ya. Nah, saya mau nanya dan Bang Mega nih, kira-kira pesan terakhir untuk anak Jakarta tentang penggunaan atau agar terhindar dari debt collector itu seperti apa, Pak? Boleh disampaikan. Baik, teman-teman anak Jakarta, saya harapkan sekali bahwa satu, cara menggunakan kartu kredit yang benar ya, dan itu merupakan kewajiban, kalau digunakan kewajiban. Jadi pada saatnya jatuh tempo agar lakukan pembayaran, itu satu ya. Kedua, bila mana ada permasalahan dengan pihak bank, datanglah ke bank, nggak usah menggunakan pihak-pihak lain, karena solusi kita akan memberikan solusi yang terbaik atas kesulitan-kesulitan Anda dalam keuangan. Nah, yang banyak itu lari ke pihak lain ya, apakah dari lawyer ke lawyer misalnya, tak usahlah, datang ke bank. Kita akan terima dan kita akan berkomunikasi, saya jamin gitu loh, bahwa kita akan komunikasi dengan baik dan mencari solusi untuk cara bagaimana menyelesaikan kewajiban Anda semua. Demikian anak Jakarta. Itu luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Arli dan Pak Bobi yang sudah menjawab pertanyaan anak Jakarta nih ya. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak dan Ibu tadi meningkatkan literasi kita dan kewaspadaan kita agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya Hanan, Bu Arli dan Pak Bobi pamit undur diri. Bye-bye. Bye.